Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan jurnal yang berjudul Kes Wakaf Link Sukuk CWLS untuk riset dan development obat dan vaksin COVID-19 bersama saya, Erni Juliana Alhasanah Nasution. Latar belakang penelitian ini adalah sejak diumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, sampai saat ini kita sudah melewati 9 bulan hari-hari bersama pandemi COVID-19. Dan masih jauh dari kata usai, tidak ada yang dapat memastikan kapan akan berakhir. Sejauh ini yang bisa kita lakukan adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan harapan lainnya adalah dengan penemuan obat dan vaksin COVID-19 dan belum ada cara lain di luar hal tersebut. Kebutuhan akan vaksin menjadi hal yang darurat dan mendesak untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini dikarenakan karena pandemi COVID-19 ini merupakan pandemi dengan skala terluas dan terbesar sepanjang sejarah umat manusia yang dampaknya telah memporak-porandakan hampir semua sektor kehidupan. Dunia meyakini bahwa COVID-19 ini bukan kasus terakhir. Akan muncul kasus-kasus pandemi, epidemi lain di muka bumi ini. Untuk itu diperlukan kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap hal-hal tersebut. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana pandemi. Di sisi lain, penduduk Indonesia 87,2%-nya beragama Islam yang terikat pada ketentuan syariah yang mengatur kehidupannya baik dalam ibadah maupun dalam hal muamalah, termasuk akan kehalalan zat yang masuk ke dalam tubuh manusia. Indonesia juga memiliki kekayaan hayati sebagai sumber bahan baku obat-obatan atau vaksin yang melimpah. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia, baik dari kalangan akademisi, ilmuwan, tenaga medis, dan lain-lain yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Namun, di sisi lain, Indeks Inovasi Global tahun 2019 menunjukkan bahwa dana penelitian yang dikucurkan Indonesia baru sebesar 0,1% dari total gross domestic product. Hal ini tentu saja masih jauh bila dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dan di sisi lain, Islam sangat menjunjung tinggi tradisi keilmuan. Bahkan sejak masa keemasan Islam, sejarah telah mencatat nama-nama besar filsuf, ilmuwan Islam di berbagai bidang, termasuk dalam bidang sains dan juga dalam bidang kedokteran. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian ini adalah penulis memandang perlu adanya sebuah lembaga independen yang fokus pada penelitian dan pengembangan, riset dan development, ilmu pengetahuan dan teknologi terkait penemuan obat dan vaksin COVID-19 yang memenuhi ketentuan syariat Islam, di mana kegiatan ini dibiayai dari instrumen wakaf uang yang ditempatkan pada sukuk negara yang kemudian disebut sebagai Kes Wakaf Link Sukuk atau CWLS sebagai instrumen sosial pembiayaan riset dan development pengembangan obat dan vaksin COVID-19. Sejauh ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan 6 kandidat vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah Sinovac, kemudian ada AstraZeneca, Sinopharm,
kemudian Pfizer, Moderna, dan vaksin merah putih. Sejauh ini baru Sinovac yang telah didaftarkan kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan berdasarkan informasi dari LPPOM MUI, masih ada satu dokumen yang belum dipenuhi oleh Sinovac sehingga sertifikasi halalnya belum bisa diproses ke tahap berikutnya. Sementara 5 vaksin lainnya belum melalui proses ini dan belum didaftarkan kepada LPPOM MUI. Di samping itu, vaksin-vaksin tersebut juga masih membutuhkan penelitian lebih lanjut dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM, terkait keamanannya, mutunya, khasiatnya sebelum diedarkan dan digunakan kepada masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari library research, jurnal ilmiah, dan sumber dari media-media online lainnya. CWLS sangat berpotensi sebagai instrumen pembiayaan riset dan development COVID-19, di mana dana wakaf yang terkumpul bisa dimanfaatkan melalui 2 jalur. Yang pertama adalah wakaf yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur riset dan development COVID-19. Dan yang kedua, dana hasil pemanfaatan wakaf yang ditempatkan pada instrumen sukuk bisa disalurkan kepada mauquf alai. Jika melihat potensi wakaf uang yang mencapai 77 triliun per tahun berdasarkan data BWI tahun 2019, dan bila 10%-nya saja digunakan untuk kegiatan CWLS, maka sangat mungkin hal ini bisa untuk diwujudkan. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, maka skema CWLS untuk pengembangan riset dan development obat dan vaksin COVID-19 bisa penulis gambarkan sebagai berikut. Wakif bisa perorangan, badan, atau perusahaan melakukan wakaf uangnya melalui mitra najir. Dalam hal ini penulis merekomendasikan Ormas Muhammadiyah yang sudah terregister pada BWI dan juga bisa menyalurkan wakaf uangnya melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang telah ditentukan, ya. Kemudian BWI selaku najir membeli sukuk wakaf dengan menggunakan dana wakaf uang yang dihimpun oleh NKS, PWU, dan mitra najir tersebut. Kemudian di sisi lain, Kementerian Kesehatan memberikan proposal terkait riset dan development pengembangan obat dan vaksin COVID-19 kepada Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Keuangan menerbitkan sukuk wakaf atas proyek riset dan development yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan tersebut. Sebagai underlying asetnya adalah barang milik negara. Dalam hal ini, tanah yang digunakan untuk lokasi pengembangan infrastruktur tersebut. Nah, selanjutnya Kementerian Keuangan memberikan dana sukuk kepada kementerian terkait yang telah dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan proyek infrastruktur riset dan development tersebut. Kemudian Kementerian Keuangan memberikan kupon atas sukuk wakaf secara periodik kepada najir, dalam hal ini BWI, dalam jangka waktu tenor tertentu melalui bank kustodian, di mana hasil kupon sukuk wakaf didistribusikan oleh najir, dalam hal ini BWI, kepada mitra najir untuk disalurkan kepada mauquf alai. Nah, selanjutnya adalah setelah masa tenor sukuk wakaf berakhir, Kementerian Keuangan membayar modal sukuk secara penuh kepada najir.
BWI. Nah, terkait dana wakaf sukuk yang telah selesai masa tenornya, ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah dalam hal akad awal wakif menghendaki wakaf uang abadi, maka aset wakaf tersebut akan dikelola kembali oleh BWI. Namun, apabila wakif mewakafkan uangnya secara temporer, maka setelah jatuh tempo, aset wakaf tersebut dikembalikan 100% kepada wakif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.